Sultan Syahrir dikenal sebagai intelektual yang membawa gagasan demokrasi dan sosialisme ke dalam politik Indonesia. Berbeda dengan Soekarno dan Hatta, ia lebih menekankan pentingnya demokrasi parlementer, kebebasan berpikir, dan pendekatan diplomasi dalam perjuangan nasional. Pada 9 April 1966, ia wafat dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada 9 November 1966, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Latar belakang dan pendidikan. Sultan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang terpandang dengan ayahnya sebagai jaksa. Syahrir mendapatkan pendidikan di Hollands Inland School dan kemudian Mer Unigbreed Layer Onderwijs atau disingkat MULO di Medan. Setelah itu ia melanjutkan ke Algemene Middelbare School atau disingkat AMS di Bandung, di mana ia mulai berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Muhammad Hatta. Pada 1929, Syahrir melanjutkan pendidikan ke Universitas Amsterdam, Belanda, untuk belajar hukum, namun ia lebih aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa Indonesia di Eropa dan terlibat dalam diskusi sosialisme serta nasionalisme, sehingga studinya tidak selesai. Peran dalam perjuangan kemerdekaan. Syahrir kembali ke Indonesia pada tahun 1931 dan bergabung dengan Partai Nasional Indonesia Baru. Setelah BNI yang didirikan Soekarno dibubarkan, ia dikenal sebagai pemikir yang lebih condong ke arah sosialisme dibandingkan nasionalisme radikal. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir memilih bergerak di bawah tanah, tentang kerjasama dengan Jepang yang dilakukan sebagian pemimpin nasionalis. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ia menulis pamflet berjudul Perjuangan Kita, yang menjadi salah satu panduan intelektual bagi kaum revolusioner muda. Pada 14 November 1945, Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia, menggantikan sistem presidensial dengan sistem parlementer. Ia berperan besar dalam diplomasi Indonesia di dunia internasional, terutama dalam perundingan dengan Belanda. Kejatuhan dan akhir hayat. Pada 1947, Syahrir mundur dari jabatan Perdana Menteri dan tetap aktif dalam politik dengan mendirikan Partai Sosial Indonesia (PSI). Namun partai ini kurang mendapat dukungan luas dan akhirnya dibubarkan pada 1960 oleh Presiden Soekarno. Pada 1962, Syahrir ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam gerakan anti pemerintah. Ia dipenjara tanpa proses pengadilan hingga kesehatannya memburuk. Pada 1965, ia diizinkan berobat ke Swiss, tetapi akhirnya meninggal dunia pada 9 April 1966 di Pidato-pidato Sultan Syahrir. Sultan Syahrir dikenal sebagai orator ulung yang menyampaikan gagasan-gagasan progresif tentang demokrasi, kemerdekaan, dan sosialisme. Beberapa pidatonya yang terkenal. Berikut pidatonya.